Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mau mengerjakan tugas UAS saya tentang makalah sosmed dalam bentuk PowerPoint. Dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Dengan matkul sosial media. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, di sini ada pengertian media sosial. Media sosial adalah suatu interaksi sosial antara individu dalam berbagai dan bertukar informasi. Media sosial dapat mencakup berbagai ide, pendapat, gagasan, dan konten dalam komunitas virtual serta mampu menghadirkan dan mentranslitkan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media tradisional Watson 2009. Perkembangan dunia teknologi yang sudah semakin inovatif di era global telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Terutama bagi generasi muda, media sosial dapat diakses dengan mudah melalui smartphone, telepon pintar, kapan saja dan di mana saja oleh pemiliknya. Platform media sosial sangat banyak ragamnya. Kemunculan Friendster pada tahun 2002 menjadi terobosan awal di dunia media sosial dengan hampir 1 juta penggunanya. Oke, di sini ada hukum dan etika sosial media. Hukum dan etika sosial media Indonesia sebagai negara baru dalam kehidupan demokrasi menghadapi berbagai problem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara ekonomi, tingkat kesejahteraan belum merata. Dalam masyarakat kita, ada yang kualitasnya hidup yang sudah membaik, namun sebagian besar masih memprihatinkan. Sedangkan secara politik, meskipun sudah dilakukan pemilihan langsung secara demokratis, namun masih ada ketidakpuasan dalam berlangsung penolakan dengan hasil pemilu yang berujung kepada Mahkamah Konstitusi. Di tengah kita sebagai bangsa masih muda yang hidup di alam demokrasi atau populernya di era reformasi. Permasalahan kita saat ini makin bertambah dengan adanya dunia media sosial yang membuat suasana kehidupan masyarakat dan dengan adanya dunia media sosial yang membuat suasana kehidupan masyarakat dan kehidupan politik kita terasa tegang. Karena itu, meskipun dunia kemajuan digital internet atau media online dan media sosial suatu hal yang positif yang membuat segala sesuatu menjadi permasalahan yang kita hadapi bertambah berat. Memang kita telah memiliki Undang-Undang ITE informasi dalam transaksi elektronik, namun hukum ini belum sepenuhnya mampu mencegah masyarakat untuk menggunakan kebebasan informasi secara bijak. Buktinya, muncul beberapa kasus yang berujung ke meja hijau. Dunia digital dan medsos juga memunculkan berita bohong atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam dunia medsos muncul istilah buzzer, yaitu mereka yang dibayar untuk mengkampanyekan seorang figur atau bahkan menjatuhkan kredibilitas figur lain. Oke, di sini ada efektivitas sosial media. Digital Marketing Agency. Pada era digital, efektivitas dalam menggunakan sosial media marketing di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Sosial media marketing memberi manfaat besar dalam meningkatkan brand awareness. Kalau pada beberapa tahun silam televisi merupakan menjadi media ataupun sarana yang dinilai cukup efektif untuk melakukan iklan maupun mempromosikan suatu produk dan jasa. Penggunaan media digital semakin meningkat dibandingkan dengan media tradisional. Mengingat saat ini audiens yang menyaksikan acara televisi semakin menurun, tetapi pengguna media digital semakin meningkat pesat dibandingkan dengan media tradisional seperti TV, radio, media cetak seperti surat kabar, majalah, dan berita harian menggunakan sosial media marketing. Di Indonesia memiliki keuntungan lebih. Kemampuan dari media ini adalah dapat mengukur perilaku konsumen sehingga dengan menggunakan sosial media marketing. Di Indonesia, perusahaan dapat melakukan pengawasan terhadap target audiens. Biaya yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan campaign menggunakan sosial media marketing di Indonesia juga relatif dan juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal inilah yang menjadi ketertarikan tersendiri bagi perusahaan untuk melakukan pemasaran untuk produk dan jasa mereka dengan menggunakan sosial media.
Oke, di sini juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar sosial media marketing yang dilakukan dapat berhasil. Yang pertama, usahakan untuk tetap fokus terhadap konsumen, mana yang akan menjadi target yang berpotensial untuk menjadi pelanggan bagi produk atau jasa tersebut. Yang kedua, upayakan untuk tetap menjadi up to date terhadap informasi-informasi baru yang ada kaitannya dengan produk atau jasa yang diinginkan dan jasa event-event yang akan terlaksana. Yang ketiga, jadikanlah sosial media tempat yang atraktif dan juga komunikasi terhadap konsumen. Hal ini akan membuat terjadi interaksi yang dengan konsumen dan juga audiens yang berpotensial menjadi pelanggan produk atau jasa tersebut. Yang keempat, jadikanlah konsumen atau followers Anda di sosial media sebagai sahabat. Anda tidak hanya mempromosikan produk atau jasa Anda juga dapat menjadikan feedback yang diberikan oleh mereka sebagai evaluasi Anda untuk terus mengembangkan produk atau jasa Anda. Libatkanlah konsumen maupun follower secara langsung untuk berinteraksi dengan cara melakukan games atau kuis secara online yang dapat membuat mereka menjadi atraktif sehingga produk atau jasa tersebut akan menjadi perbincangan oleh masyarakat lain. Oke, di sini ada manajemen program sosial media. Sosial media manajemen adalah proses membuat, menerbitkan, dan menganalisis konten yang Anda posting di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, serta terlibat dengan pengguna di platform tersebut. Anda dapat merapikan manajemen media sosial dengan beragam tools yang rata-rata diakses secara berbayar. Serta layanan manajemen media sosial profesional. Milih platform sosial media manajemen yang tepat. Strategi sosial media marketing. Media sosial akan membantu Anda membangun loyalitas pelanggan Anda saat ini hingga mereka bersedia dan secara gratis memberitahu orang lain tentang bisnis Anda. Oke, di sini ada strategi sosial media marketing untuk Anda yang akan memberi keuntungan bisnis. Yang pertama, langkah pertama adalah jalankan audit media sosial. Sebelum Anda menetapkan tujuan dan membuat rencana sosial media marketing, selalu ada baiknya untuk memulai dengan menganalisis apa yang berhasil untuk bisnis Anda di masa lalu. Kunjungi bagian analitik atau kawasan dari media sosial Anda dan perhatikan karakteristik demografis, audiens, lokasi, jenis konten yang telah berfungsi. Yang kedua adalah tetapkan sasaran dan tentukan metrik. Menghasilkan prospek, memberi dukungan pelanggan, atau meningkat keterlibatan dan jangkauan. Namun, memiliki tujuan saja tidak cukup. Tentu metrik yang dapat mengidentifikasi apakah Anda telah mencapai tujuan atau tidak. Yang ketiga, Anda teliti target audiens Anda, yaitu ada beberapa wawasan tentang audiens Anda. Langkah selanjutnya adalah menentukan persona audiens yang mewakili ciri khas pengguna sebagai industri mereka, penunjukan pekerjaan, preferensi konten, demografi, karakteristik psikografis. Yang keempat ada tentukan strategi konten. Media distribusi untuk pengalaman konten bisnis. Konten Anda harus berusaha untuk menghibur, menginformasikan, melibatkan, dan membujuk audiens Anda. Yang terakhir ada tentukan strategi media sosial berbayar. Masalah dengan graphing hack seperti yang disebut di atas adalah bahwa cara tersebut seringkali belum optimal. Anda memahaminya dengan cara baik. Anda perlu berbuat kerangka kerja fleksibel yang dapat disesuaikan untuk beradaptasi dengan perubahan aturan. Itulah mengapa mari kita bahas sedikit tentang strategi media berbayar. Oke, di sini ada kesimpulan. Media sosial atau disebut dengan jejaring sosial menyita perhatian masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Media sosial dinilai bisa menjadi wadah bagi karya opini dan tanggapan, bahkan media untuk mengekspresikan keadaan yang terjadi. Pemerintah sendiri sudah mengatur pengguna media sosial dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai pembuatan yang dilarang, namun perilaku remaja masih sering bertentangan dengan undang-undang tersebut. Buktinya, media sosial digunakan untuk remaja untuk menyebarkan gosip atau fitnah, mencemarkan nama baik orang, dan membuli orang lain tersebut. Sarannya itu, yang pertama, bagi remaja harus mengembangkan konsep diri yang positif untuk bisa mengurangi kecenderungan melakukan
melakukan agresi verbal di media sosial dengan cara menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar dan menerima keadaan dirinya dengan baik. Yang kedua, bagi orang tua harus mengembangkan konsep diri anak sebagai keterbukaan dan menjaga komunikasi sehingga mampu membangun konsep diri untuk tidak melakukan agresi verbal di media sosial. Bagi tenaga pendidik diharapkan untuk bisa memahami perilaku yang dapat memicu agresi verbal dan mencegah murid-muridnya untuk tidak melakukan agresi verbal di media sosial ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.